Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Alhamdulillahilladzi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema kecenderungan diri dan pengaruh sosial terhadap diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Tidakkah kami telah menjadikan bagi manusia atau dua pandangan, walisana wa syafataini, dan satu lisan dan dua bibir, wa hadainahum najdaini, dan kami jadikan dua jalan, ada jalan yang benar dan ada jalan yang batil. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan pada kita bahwa ada kecenderungan pada manusia. Yang pertama adalah kecenderungan diri sendiri. Seperti yang telah kita ungkapkan pada episode yang lalu, bahwa dalam diri manusia ada keputusan, ada ikhtiar, ada upaya, yang merupakan ini adalah kecenderungan. Misalnya, seseorang itu terbina dalam lingkungan yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepadanya orang tua yang soleh dan soleha. Kemudian dia selanjutnya berada dalam lingkungan sekolah yang pembinaan akhlaknya dengan baik, maka ada kecenderungan yang muncul di dalam dirinya. Tapi dalam waktu yang bersamaan ada pengaruh-pengaruh sosial juga, di mana pengaruh-pengaruh sosial ini juga timbul disebabkan karena faktor yang manusia itu di mana dia hidup. Nah, berdasarkan atas adanya dua kecenderungan ini, maka seseorang itu terbina yang mana yang dominan. Apakah kecenderungan dirinya yang dominan, ataukah kecenderungan pengaruh sosial yang dominan dalam dirinya? Yang pertama ada hawa nafsu, ya, di mana hawa nafsu ini tuntutannya adalah selalu ingin memuaskan diri, ingin mencari kepuasan. Sebagai contoh misalnya makanan, ya. Mata ini kalau melihat makanan yang kita senangi, senantiasa cenderung untuk ingin memakan makanan itu. Ini dari mana kecenderungan ini? Dari dalam diri. Nah, nanti dia akan, hati ini akan merasa senang apabila itu terpenuhi. Nah, ini semata-mata adalah kecenderungan dari dalam. Ya. Kemudian selanjutnya, kecenderungan selanjutnya adalah di dalam diri manusia tidak hanya ada hawa nafsu, tetapi ada dhamir yang merupakan bawaan dari dalam, yaitu fitrah manusia. Fitrah manusia selalu menginginkan kebaikan, selalu menginginkan kesempurnaan. Nah, kalau hawa nafsu tadi selalu menginginkan, ingin lebih hebat, ingin lebih dominan. Kemudian ada lagi pengaruh yang ketiga yang ada dalam diri manusia, yaitu pengaruh bisikan, yaitu pengaruh syaitan, yang mana hal ini di dalam syariat Islam memang
telah disebutkan, dan Al-Quran sendiri telah mengisyaratkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, kalau kejahatan atau hal yang buruk itu muncul dari dalam diri manusia, dari mana sumbernya? Ya dari dalam. Ya, tidak bisa kita katakan bahwa ini disebabkan karena godaan syaitan misalnya, maka syaitan yang salah. Tidak. Tetapi yang salah adalah kita sendiri. Orang menjadi baik dan buruk tidak hanya disebabkan oleh kecenderungan diri sendiri, tetapi ada faktor-faktor yang dapat menjadikan manusia itu menjadi baik. Nah, itulah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabinya, dan petunjuk nabi ini adalah merupakan kecenderungan-kecenderungan yang sifatnya eksternal. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita setelah jedah berikut ini. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi, suknaha ar-ruhu kama ummi. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi, suknaha ar-ruhu kama ummi.